Politik kolonial Belanda yang telah memasuki Keraton Kartosuro membuat goyah kestabilan ketentraman kerajaan. Raden Mas Said yang keluar dari keraton diikuti oleh para pejabat-pejabatnya. Mereka membelot dari kerajaan untuk bergabung dengan Raden Mas Said, memilih mengangkat senjatanya dan melawan keratonnya sendiri. Desa Nglarong ini merupakan sebuah wilayah yang memiliki nilai sejarah yang sangat besar, khususnya bagi sosok dari Raden Mas Said dalam melawan penjajahan kolonial. Desa Nglarong ini dipilih atas saran dari para sahabat, para guru, dan terutama atas saran dari neneknya Raden Ayu Sumanasa yang juga kebetulan lahir di Desa Nglarong ini, sehingga Raden Mas Said ini pun menggunakan Desa Nglarong ini sebagai basis dari perjuangan dari Raden Mas Said. Selain menjadi basis perjuangan dari Raden Mas Said, Desa Nglarong ini merupakan cikal bakal berdirinya dari Kabupaten Wonogiri. Nglarong sendiri memiliki makna yang berarti ngelang dan roh, artinya memusatkan jiwa. Dan di dalam Desa Nglarong ini terdapat prasasti Watu Gilang yang digunakan oleh Raden Mas Said untuk memusatkan pikirannya, menyusun strategi untuk melawan para penjajah kolonial. Dulu prasasti Watu Gilang itu berbentuk memanjang persegi panjang 1 meter dan digunakan Raden Mas Said sebagai tempat duduk dan memusatkan jiwa dan pikirannya dalam menyusun strategi melawan penjajah kolonial Belanda. Dan sempat di luar akal sehat, batu itu sempat dipindahkan ke tempat lain, tetapi batu tersebut kembali lagi ke tempat mulanya. Desa Nglarong yang telah ditetapkan oleh Raden Mas Said dijadikan sebagai pusat perjuangannya. Di desa ini terdapat sebuah sendang yang dinamai dengan Sendang Sipani yang dulunya bernama Sendang Lengkong. Setelah Mas Said menyampaikan apa yang menjadi keluh hajat, Kiai Kasanuriman menyampaikan, "Den Mas, menawi panjenengan badhe bengkas Walandi, anak Mas kalau Anda ingin membasmi Belanda, monggo kula aturi ameng-ameng wonten sakinggilipun sela ingkang mapan wonten sak ngandhapipun dingin sak caketipun belik. Anak Mas, kalau Anda pengen membasmi atau mengusir Belanda, silahkan meditasi di atas sebuah batu yang berada di bawah pohon beringin dan di dekat belik." Ya. Akhirnya Mas Said begitu paham dengan apa yang dikatakan oleh Pak Kiai Kasanuriman. Beliau mengambil air wudhu ataupun bersuci. Mas Said paham, akhirnya melakukan meditasi atau semedi tadi. Di dalam semedi Mas Said kok ada gambaran 2 ekor kerbau berkelahi, yang satu kalah. Setelah kalah, kerbau itu bisa merangkak dan minum ke belik tersebut. Apa yang terjadi? Yang tadinya kerbau itu kalah, sudah tidak punya kekuatan, tidak punya keberanian, tidak punya nyali. Setelah kerbau itu minum, ternyata kekuatannya pulih kembali, keberaniannya pulih kembali, sehingga bertempur lagi melawan musuhnya tadi. Akhirnya kerbau yang tadinya kalah jadi menang. Akhirnya Mas Said beserta Punggawa Baku kawan Dosojoyo, beliau minum dan mandi di belik tersebut. Nah, ternyata setelah sehabis minum, sehabis mandi, Mas Said dan Punggawa Baku kawan Dosojoyo ini merasa
kuat, merasa segar, merasa punya nyali. Akhirnya Mas Said kembali melanjutkan perjalanan dihadang Belanda. Mas Said bertempur dengan sengitnya melawan berusaha penjajahan Belanda. Ternyata Mas Said dengan senjata yang sangat sederhana dan dengan sangat minimnya pasukan, beliau bisa mengalahkan Belanda. Ketidaksukaan Raden Mas Said terhadap Keraton Kartosuro yang sangat dekat dengan kolonial Belanda membuatnya angkat senjata dan mengobarkan perlawanan. Selama kurang lebih 16 tahun, Raden Mas Said bergerilya, keluar masuk hutan dan gunung untuk melakukan perlawanan terhadap Keraton Kartosuro dan pemerintahan kolonial Belanda. Raden Mas Said membangun basis perjuangannya di Desa Melarong, Kecamatan Selokiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Desa ini memiliki nilai historis yang sangat penting karena terdapat prasasti Watu Gilang yang diyakini sebagai pusat pikiran Raden Mas Said dalam menyusun strategi untuk melawan penjajah kolonial Belanda. Perlawanan secara resmi berakhir pada 17 Maret 1757 dengan perjanjian di Kali Cacing Salatiga untuk menetapkan status beliau beserta pemberian tanah yang menjadi wilayah kekuasaannya.